Halo guys, welcome back to my channel. Bagi kalian yang baru subscribe YouTube gua, perkenalkan gue Clio. Gue merupakan YouTuber baru banget terjun di dunia YouTube. Dan gua kontennya tuh ngebahas tentang peristiwa-peristiwa yang serem, yang menarik, yang aneh-aneh gitu guys. Mohon banget dukungan dari kalian agar gue rajin upload video-video seputar cerita-cerita yang serem, yang menarik buat kalian semua. Oke, lanjut aja. Gue kali ini membahas tentang salah satu kecelakaan nuklir terparah di dunia, terjadi di negara Jepang. Dan salah satu karyawan teknisi mereka terkena paparan radiasi terbesar di dunia. Terjadi pada tanggal 30 September tahun 1999. Langsung aja tanpa perlu basa-basi, kita langsung masuk ke ceritanya. Pabrik nuklir Tokaimura yang berlokasi di Tokai of Ibaraki, Jepang. Pabrik ini didirikan sesuai dengan kebutuhan listrik di Jepang, karena wilayah Jepang 30% memakai bahan bakar nuklir. Pabrik nuklir Tokaimura memiliki dua fasilitas, yang bernama Donen dan GCO. Donen merupakan pabrik yang mengelola limbah nuklir, sedangkan GCO pabrik yang membuat bahan bakar nuklir. Kecelakaan Tokaimura terjadi dua kali. Yang pertama dialami oleh fasilitas Donen. Terjadi pada tanggal 11 Maret tahun 1997. Terjadi karena limbah yang dipanaskan tidak sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan sebuah ledakan. Dari 21 orang terkena paparan radiasi dan 37 orang yang lagi benerin pintu dan kaca di hari pekan yang sama terpapar radiasi lebih parah dari 21 orang sebelumnya. Dan yang kedua dialami oleh teknisi GCO yang bernama Hisashi Ouchi, Masato Shinohara, dan Yutaka Yokokawa. Karena mereka ini sudah di uber deadline, akhirnya mereka mempercepat pembuatan bahan bakar nuklir dan tidak sesuai dengan prosedur atau SOP yang ada. Karena mereka sudah uber deadline untuk dikirimkan ke sebuah company. Saat itu mereka tidak ada pelatihan untuk membuat bahan bakar nuklir, sedangkan menurut SOP mereka harus ada pelatihan kualifikasi karena tangki yang dipakai itu berbeda dari tangki biasanya. Karena mereka terburu-buru, jadi mereka mencampurkan langsung bahan kimia ke tangki curah hujan. Sedangkan menurut SOP, uranium itu harus melewati tangki penyangga dulu, baru dibawa ke tangki curah hujan, dan dipompa perlahan-lahan sampai maksimal itu 2,4 kilo. Tapi mereka malah mencampurkan langsung uranium itu ke tangki curah hujan sampai 16 kilo guys, melebihi batas normal. Karena mereka melebihi batas maksimal, tangki curah hujan ini mengalami kondisi kritis dan mengalami pembelahan nuklir yang memancarkan sinar ultragamma, memancarkan radiasi gamma. Saat itu Hisashi Ouchi memegang sebuah corong dan dia berada di dekat tangkinya guys, seperti yang ada di gambar ini. Sedangkan temannya yang bernama Shinohara, dia manjat ke atas tangki dan menuangkan uranium itu ke dalam tangkinya gitu. Kan Hisashi kan memegang corong nih. Hisashi kan memegang corong di dekat tangki curah hujan. Nah, si temannya Hisashi ini, Shinohara, dia berada di atas tangkinya dan menuangkan uranium itu ke dalam tangki. Sedangkan Yokokawa duduk di meja berjarak 4 meter dari tangki curah hujan. Gak lama, ketiga teknisi tersebut melihat cahaya biru yang dipancarkan oleh tangki curah hujan. Dikiranya itu adalah radiasi Cherenkov.
Selama beberapa jam berikutnya, reaksi radiasi makin parah yang menyebabkan Hisashi Ouchi dan temannya Shinohara mual dan pingsan, guys. Karena Hisashi Ouchi terpapar radiasi yang paling parah, dia langsung pingsan duluan. Tapi orang-orang ini nggak langsung mengevakuasi, dan karena didiamin aja, tingkat radiasi semakin parah sampai alarm sinar ultragamma itu berbunyi. Hal ini membuat salah satu karyawan dari gedung lain keluar dan berlari untuk meminta pertolongan. Karyawan ini menelepon minta bantuan ke para medis untuk membawa mereka ke rumah sakit. Gak lama radiasi ini meningkat sampai ke seluruh pabrik yang menyebabkan seluruh karyawan dievakuasi. Hisashi Ouchi dan 2 orang temannya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat di Rumah Sakit Nasional Radiologi. Karena Hisashi orang yang paling dekat dengan tangki curah hujan, dia terkena paparan radiasi paling tinggi, sampai 17 SV. Ini merupakan dosis yang paling tinggi yang dialami oleh manusia. Sedangkan Shinohara terkena paparan 10 SV, dan Yokokawa terkena paparan 3 SV. Di hari pertama, Hisashi Ouchi dirawat ditempatkan di ruangan isolasi, dan keadaan Hisashi itu nggak seperti yang dibayangkan, guys. Nggak ada luka bakar, nggak ada luka serius. Seperti kayak di gambar ini, dia keadaannya kayak biasa aja gitu, kayak orang sakit demam. Tapi tangan Hisashi ini membengkak, dan Hisashi merasakan kesakitan tersebut karena tangannya membengkak dan matanya juga memerah. Pihak medis benar-benar memperhatikan Hisashi karena dia terkena paparan radiasi terparah di antara teman-temannya. Dan dia dipasangkan alat-alat di dadanya agar para dokter ini bisa mengecek kondisi kesehatannya. Semakin hari kondisi Hisashi semakin parah, seperti orang-orang gejala terkena radiasi. Di hari ke-7, Hisashi dipindahkan ke rumah sakit Tokyo dan ditempatkan di ruangan steril. Dia banyak sekali kehilangan sel darah putih sampai sel darah putih ini nyaris 0. Sehingga dia memerlukan donor sel darah putih dari saudaranya. Pas suster melepaskan alat yang ada di dadanya, kulit Hisashi ini ikutan keangkat, guys. Dan nggak ada kulit yang numbuh karena sel darah putih Hisashi udah rusak dan itu nggak bisa memperbaiki kulitnya lagi. Hisashi mengeluh kesulitan bernapas, dan Hisashi meminta para pihak medis, para pihak rumah sakit untuk dimatikan saja. Saat itu Hisashi sudah tidak sanggup lagi dan dia mengatakan dia bukan kelinci percobaan. Di hari ke-14, dokter melihat ada pembekakan di tubuhnya Hisashi. Organ hatinya sudah mulai gagal dan ususnya itu sudah mulai nggak berfungsi lagi. Pihak rumah sakit menerima laporan bahwa seluruh DNA Hisashi telah rusak. Di hari ke-20, para penyidik menjenguk Hisashi, dan Hisashi bilang ke mereka bahwa dia sudah meminta ke pihak rumah sakit untuk dimatikan saja. Namun pihak rumah sakit menolak dan terus ingin memakai tubuh Hisashi sebagai uji coba. Di hari ke-27, sel darah putih yang didonorkan oleh saudaranya telah rusak. Diduga faktor kerusakan sel darah putih itu karena di dalam tubuh Hisashi masih terdapat radiasi. Kulit tubuh Hisashi terus mengelupas dan mengeluarkan cairan. Ususnya juga sudah mulai mencair dan tubuh Hisashi tidak bisa memperbaikinya lagi karena sel darah putih Hisashi telah rusak. 3 minggu kemudian, Hisashi mengalami pendarahan. Dia menerima transfusi 10 liter darah hanya setengah hari. Dan dia kehilangan 10 liter cairan di dalam tubuhnya. Sehingga para medis membungkus tubuh Hisashi dengan kasam dan mata Hisashi mengeluarkan darah. Dokter pun berusaha memperbaiki kulit Hisashi. Mereka melakukan transplantasi kulit buatan, namun gagal.
dan ototnya pun jatuh dari tulangnya guys. Di hari ke-59, jantung Hisashi ini berhenti sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 49 menit. Itu mengakibatkan kerusakan jantung dan otak Hisashi. Banyak pihak yang terus protes ke para medis dan rumah sakit karena kasihannya guys, si Hisashi ini sebenarnya nggak bisa ditolong lagi, tapi pihak medis ini terus saja menggunakan tubuh Hisashi ini sebagai kelinci percobaan. Seharusnya pas jantung Hisashi ini berhenti berdetak, pihak medis itu tidak melakukan upaya lagi, karena Hisashi ini kan udah meminta para dokter dimatikan saja, namun pihak medis masih saja menggunakan tubuh Hisashi sebagai kelinci percobaan atau bahan penelitian. Pemerintah Jepang mengumumkan bahwa pasien yang bernama Hisashi Ouchi merupakan pasien prioritas. Hisashi Ouchi ditangani oleh dokter-dokter unggul di Jepang, bahkan di luar negeri. Obat-obat Hisashi pun diimpor dari luar negeri. Di hari ke-82, Hisashi pun mengalami pendarahan yang hebat, dan dokter pun sudah memulai melepaskan alat-alat yang ada di tubuh Hisashi. Setelah berjuang selama 83 hari, Hisashi pun akhirnya meninggal karena gangguan akut pada sistem organnya. Badan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau disingkat IPTEK mengumumkan bahwa Hisashi Ouchi meninggal pada tanggal 21 Desember pukul 11:21 pada waktu setempat. Setelah berjuang selama 83 hari, Hisashi merasakan sakit yang amat sakit. Akhirnya Hisashi bisa pergi dengan tenang. Lalu temannya Hisashi Ouchi yang bernama Masato Shinohara yang terpapar 10 SV, dia menjalani terapi pengobatan kanker dan pencakokan kulit. Semuanya sukses. Tapi Masato Shinohara tidak bisa menghindari infeksi yang disebabkan oleh radiasi. Masato mengalami infeksi yang mengakibatkan pendarahan pada paru-paru yang berujung ke gagal paru-paru dan juga gagal ginjal. Masato meninggal pada tanggal 20 April tahun 2000. Sedangkan temannya yang bernama Yutaka Yukokawa, dia selamat karena cuma mengalami 3 SV, itu kategori radiasi ringan yang bisa disembuhkan. Mohon maaf guys kalau misalnya suara gua kurang enak didengar, karena gua lagi sakit tenggorokan dan lagi nggak enak badan juga. Oke guys, sekian dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Oh ya, kalau kalian ada saran atau request gitu, cerita apa atau konten apa gitu, kalian bisa komen di bawah sini ya guys. Terima kasih buat kalian yang sudah support gua, dan terima kasih juga buat kalian yang baru subscribe akun gua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys, karena dukungan kalian itu sangat berarti buat gua agar gua terus semangat membuat konten cerita-cerita yang menarik dan serem atau hal-hal yang heboh lainnya gitu guys. Mohon maaf kalau misalnya gue ada kelibetan dalam unsur kata-kata atau salah menggunakan kata-kata, mohon maaf. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. And see you next time video. Bye.